Baik. Saat ini kemudian kita akan bertukar, sesinya adalah pasangan calon nomor 4 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. 1 menit Ibu pertanyaannya, silakan. Terima kasih Pak Lukman. Kita semua tahu di masa Batramas yang pertama, Pak Lukman membantu Pak Nur Alam sebagai sekretaris daerah. Kala itu saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Saya juga turut membantu beliau dari belakang menjadi rekan diskusi atas gagasan-gagasan beliau. Menurut Pak Lukman, apa capaian dari Batramas pertama yang perlu untuk kita lanjutkan? Terima kasih. Ya baik, Ibu ada setengah menit lagi, apakah kemudian? Cukup. Baik, cukup. Kita akan siapkan timernya. Baik, Bapak silakan diberikan jawaban. Terima kasih. Ibu Tina Magiona, apa yang Ibu katakan tadi tentang program Batramas. Saya waktu itu sebagai sekretaris daerah Provinsi Tenggara. Program yang Pak Nur Alam canangkan ada 3 hal yang sangat penting. Ada bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan desa. Ibu tadi katakan fokus pada bidang pendidikan. Ada beberapa hal yang mengalami hambatan dan masalah yang tidak tepat sasaran. Pertama apa? Data yang tidak berbasis real, sekolah mana yang layak dan mana yang layak. Terakhir, angka kemiskinan yang diakibatkan karena tingkat pendidikan yang tidak memadai, termasuk pembiayaan, ada kurang lebih 7,3% dari 221 kecamatan dan 350 SMA SMK baik negeri dan swasta. Kendalanya Bu, sekali lagi program yang tidak berkelanjutan kemudian tidak berbasis data. Mestinya tiap SMA SMK yang kewenangan provinsi harus betul-betul jelas mana yang layak, yang mana prioritas. Nah sekarang makanya basis data yang harus kita kedepankan. Walaupun anggaran siap, kemudian program kita untuk pendidikan, tapi data yang harus reliable, harus jelas. Terima kasih. Ya Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis. Baik, silakan langsung ditanggapi Ibu. 1,5 menit kami siapkan waktunya. Terima kasih Pak Lukman. Kalau Tina Iksan yang jadi gubernur tentang apa yang belum atau masih ada kendala di Batramas pertama kemarin, tentu itu yang akan kita tingkatkan, kita lanjutkan kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga kita juga akan berbasis data ya, sehingga betul-betul program beasiswa yang dulu Batramas pertama itu Cerdas Ultraku, ya tentu tidak akan ada lagi yang yang betul-betul Batramas ini sesuai data yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Tenggara ya. Nah, insya Allah makanya Pak Lukman program Batramas ini memang harus berlayar kembali karena program ini memang masyarakat Sulawesi Tenggara masih sangat mengharapkan dan membutuhkan manfaat daripada program Batramas. Terima kasih. Ibu masih ada waktu 28 detik, cukup panjang. Apakah ingin ditambahkan? Cukup Pak. Baik, cukup. Dan berikutnya kita berikan kesempatan paslon 3. Ditanggapi 1,5 menit Bapak. Makasih. Ibu Tina perlu pahami, setiap pemimpin ada masanya. Setiap pemimpin ada programnya. Setiap pemimpin ada kebijakan-kebijakan yang harus dia prioritaskan. Program Batramas ketika Pak Nur Alam jadi gubernur, kita support luar biasa. Tapi ketika pemerintah berikutnya, tentunya metode dan model programnya berlainan. Pak Limasi yang menggantikan Pak Nur Alam dengan program apa yang selama ini digaungkan tentang kebijakan bidang pendidikan yang juga berbasis data yang juga belum maksimal. Oleh sebab itu, dengan program-program kebijakan pemerintah oleh gubernur yang melanjutkan, tidak mungkin program yang Batramas sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru. Nah, sehingga kami insya Allah kalau kami terpilih sebagai gubernur dan Pak Lodya sebagai wakil gubernur, maka model metode-metode bagaimana
memberikan bantuan-bantuan pendidikan, kita merubah pola. Pola yang harus betul-betul datanya real, kemudian bagaimana anggarannya yang betul harus berkesinambungan. Karena pembangunan ada 3 aspek. Pertama harus dia adil, kedua merata, kemudian berkelanjutan. Itu aspek yang bisa kita antisipasi untuk pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis dan juga sesi ini mengakhiri perdebatan ataupun juga saling bertanya antara masing-masing pasangan, pasangan nomor 3, pasangan nomor 4. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan jeda sejenak dan setelah kita melihat bagaimana para calon gubernur, calon wakil gubernur mendapatkan pertanyaan dari para panelis, kemudian juga saling bertanya satu sama lain, maka nanti di segmen selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan pernyataan penutup. Sesaat lagi.